harta orang yang telah meninggal dunia dari saat dicabut nyawanya sudah berpindah, biarpun belum diurus surat-suratnya. Anda kalau ingin mengadakan acara-acara sedekah atau yang sering disebut selamatan untuk ayah ibunda yang telah meninggal dunia, haram mengambil harta peninggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, saya dan suami punya hutang ke orang tua saya, khususnya ke mamah. Tapi kita belum sempat lunasin hutang, mamah saya sudah meninggal. Maaf kalau misalnya saya bayar hutang ke almarhumah mamah saya, tapi lewat haulnya almarhumah. Apakah boleh, Bu ya? Jadi semua haul saya yang nanggung, habis berapanya saya hitung bayar hutang ke almarhumah mamah saya. Karena saya takut kalau uang dibayarin ke bapak saya, takutnya dipakai nafkah buat istri yang kedua. Bukannya suuzon juga, tapi semua peninggalan dari harta mamah saya habis sendiri sama bapak. Jadi saya mau hutang saya dibayar, dipakai syukuran haul. Ketahuilah bahwa harta orang yang telah meninggal dunia dari saat dicabut nyawanya sudah berpindah, biarpun belum diurus surat-suratnya, berpindah kepada ahli warisnya, baik itu harta yang bersamanya atau yang ada di orang lain. Maka sesungguhnya harta ibunda Anda yang ada pada Anda itu bukan milik ibunda Anda lagi, tapi sudah milik ahli waris semuanya. Anda harus kembalikan kepada ahli waris semuanya. Adapun cara mengembalikan nanti kita jelaskan. Satu. Yang kedua, Anda kalau ingin mengadakan acara-acara sedekah atau yang sering disebut selamatan untuk ayah ibunda yang telah meninggal dunia, haram mengambil harta peninggalan. Haram dari harta peninggalan. Karena harta peninggalan itu bukan milik Anda, dari kocek Anda. Yang seharusnya untuk Anda bikin selamatan dari kocek Anda sedekah. Jangan mentang-mentang Anda anak pertama langsung main sembelih kerbau bapak yang meninggal. Yang lain punya utang kebingungan. Haram. Jadi kalau Anda mengadakan selamatan sedekah itu dari harta Anda sebagai bekti Anda kepada orang tua. Kalau harta peninggalan nggak boleh diutik sedikit pun. Apalagi ada bayinya, anak yatimnya dan seterusnya. Kecuali yang gede-gede semuanya, anaknya sudah dewasa semuanya, lalu bersepakat nggak apa-apa deh. Pun penerima warisnya juga mereka semuanya. Mau dikasihkan orang semuanya juga boleh. Tapi dengan persetujuan, dan persetujuan yang sesungguhnya. Ya, persetujuannya bikin gak enak. Dek, denger dah. Kasihan dong ibu, masa gak disedekahi? Kamu ya, diambil ya dari sini. Iya bang. Ngomongnya gak enak begitu. Hati-hati. Ini banyak yang terjadi di masyarakat. Sampai, mohon maaf, sampai sehari, 2 hari, 3 hari, tak taunya kerbau warisan disembelih, kambing warisan disembelih. Akhirnya adik yang paling banyak utangnya ngenes, aduh sembelih lagi. Kalau Anda ingin mengadakan selamat, termasuk haul yang Anda ceritakan tadi dari kocek Anda, tidak boleh dari harta orang tua Anda. Kalau Anda punya utang, kembalikan dan nanti akan diwaris. Yang mewarisi siapa? Anda termasuk pewarisnya. Ayah Anda pewaris. Kemudian ketiga, waktu Anda mengatakan dihabiskan oleh ayah, nah, hati-hati. Sama ayah nanti diberikan kepada istri yang kedua. Istri yang kedua berhak mendapatkan nafkah dari ayah Anda, tapi dari harta ayah Anda, bukan harta yang belum diwaris, bukan harta rebutan waris. Nah, ayah Anda itu berhak mendapatkan waris. Kalau punya anak mendapatkan seperempat. Ada peninggalan ibu Anda banyak seperempat, sisanya dibagi antara Anda dan anak laki-laki. Anda laki atau perempuan tidak tahu tadi yang bertanya. Jadi seperti itu. Anda mengatakan tidak seudon ya. Lalu apa yang Anda katakan kalau bukan seudon?
Anda katakan semuanya habis, betul habis. Kenapa kok tidak dibagi secepatnya waktu itu? Ayahandamu adalah ayahandamu. Kalau ayahandamu punya istri, apakah istrinya waktu dari dulu atau baru menikah? Khususnya jika ibundamu meninggal dunia, kemudian ayahandamu punya hajat menikah, jangan dilarang, karena itu kebutuhan pribadi. Bahkan seorang anak laki-laki jika punya ayah yang punya hajat untuk menikah, wajib memberikan mahar kalau ayahnya fakir kok. Ini urusan pribadi. Adapun ibundamu sudah ahli surga insya Allah. Jangan sampai wahai anak kau anggap ibumu selamanya sebagai ibu saja, tapi anda harus bisa menganggap ibundamu adalah seorang wanita yang punya hajat pribadi. Jangan kau anggap ayahmu selamanya sebagai ayah saja, anda harus bisa menganggap ayahmu sebagai seorang pria yang dia butuhkan hajat pribadi. Nggak ada yang bisa melarang kalau pernikahan yang halal. Kalau pintu halal ditutup, yang kebuka apa? Yuk, pintu haram. Sama seorang ayah, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi anda harus bisa memandang anakmu adalah seorang wanita yang sudah dewasa, punya hajat pribadi. Maka gampang melarang juga nggak boleh urusan pernikahan. Hendaknya diarahkan. Ini seperti itu. Bisa jadi memang ayah anda telah menghabiskan atau menggunakan harta waris, dan itu salah selagi belum dibagi. Nah, maka dari itu selagi waris tidak dibagi akan menjadi prasangka. Kayak tadi itu prasangka. Karena apa? Menduga ayah telah menggunakan hartanya, bisa jadi benar. Tapi bisa jadi ayah itu ijtihad, saya ngambil bagian saya saja kok. Bisa jadi begitu. Makanya paling indah adalah segera dibagi, kemudian setelah itu anda tidak akan punya prasangka buruk lagi. Dan pembagiannya tidak harus nunggu ayah meninggal. Ini kan bahaya keyakinan di masyarakat. Atau mungkin gak enak, ibu meninggal dunia, jangan dibagi dulu warisannya, kan ayah masih ada. Terus nunggu ayah meninggal. Itu doain ayah meninggal kan kurang ajar. Ayah meninggal dunia nggak segera diwaris, katanya Pak alasannya ibu masih hidup. Loh, memang kalau ibu masih hidup nggak bisa dibagi. Nunggu ibu wafat, naudzubillah. Doain ibu panjang umur dong. Ibumu mendapatkan bagian waris, dan akal anda sebagai anak juga mendapatkan bagian waris. Yang perlu kami ingatkan di sini adalah lebih baik diselesaikan waris dengan baik-baik, sehingga apa? Anda tidak punya prasangka buruk kepada ayah. Kemudian sama-sama mengeluarkan uang anda, daripada anda mengeluarkan untuk haul selamatan, lebih baik anda untuk membayar utang, kembalikan ke tempatnya biar diwaris oleh ahli warisnya, termasuk anda di dalamnya. Kembalikan harta waris ini, akan dibagi sesuai dengan hitungannya. Jangan sampai anda tertipu, senang ngadain khol lebih banyak. Kadang-kadang saya kan ngadain khol lebih banyak lagi dari yang saya gunakan dari utang saya. Ya anda salah, anda belum bayar utang, tetap belum bayar utang. Kenapa? Kenapa anda bikin selamatan? Wong utang masih ada kok. Bayar utangmu terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Dan juga kalau memang anda telah berprasangka buruk kepada ayah, segera tobat. Kalau memang ayahmu adalah salah, ya ini salah semuanya. Kenapa kok tidak segera dibagi waris? Karena ayahmu punya hajat, ayahmu punya tanggung jawab, ayahmu punya kewajiban, dia mikir, dan ayahmu punya hak di antara harta waris, makanya mengeluarkan. Sehingga kami himbau kepada semuanya, jika ada yang meninggal dunia, bergegaslah untuk membagi waris dengan secepatnya agar tidak jadi hati kotor. Ini yang dikisahkan saya masih dicerek. Ini seorang anak sudah tidak bakal akrab lagi dengan ayahnya karena sudah punya prasangka, saling intai. Bagaimana bisa selamat kalau begitu? Kan bahaya sekali permusuhan dengan ayah, permusuhan dengan ibu, permusuhan dengan saudara, gara-gara waris, gara-gara tidak segera dibagi. Baik, seperti itu. Jadi utang anda kembalikan ke tempatnya, baru diwaris setelah itu.